Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Adi Novianto Putra. Ya, di video kali ini saya mau cerita ya mengenai suka dukanya bagaimana proses saya belajar mengenai trading ya, trading terutama di forex ya. Memang awal mula saya belajar trading itu tidak langsung di forex. Jadi saya trading awal mula itu tahun 2013. Saya belajarnya itu dari saham dulu. Karena waktu itu saya terinspirasi dari sebuah film judulnya The Pursuit of Happiness. Waktu itu saya terinspirasi karena waktu itu saya masih kerja di lapangan ya. Jadi pekerjaannya sangat menguras tenaga dan dari salarinya pun juga ya kalau dihitung dicukup-cukupkan lah pada waktu itu ya. Nah, akhirnya saya mulai belajar trading, mulai belajar secara autodidak ya, secara sendiri. Saya searching di internet, kemudian daftar di sekuritasnya dan mulai beli sahamnya ya. Ternyata yang waktu itu saya beli adalah saham-saham gorengan karena waktu itu saya masih belum bisa beli saham-saham yang blue chip yang harganya di atas 1000 ya, karena waktu itu modal saya itu kalau nggak salah 400 rupiah, 400.000 ya, 400.000, dan untuk beli satu lot saham itu minimal waktu itu masih 500 lembar. Jadi kalau mau beli yang 1000 rupiah, harganya yang 1000 rupiah, berarti dikali, kalau sekarang kan 1000 rupiah dikali 100 jadi 100.000 ya, 500.000 waktu dulu ya kalau mau beli saham yang harganya 1000 rupiah. Jadi ya uang saya masih nggak cukup untuk beli saham yang untuk beli saham yang mahal. Akhirnya yang menjadi pilihan saya adalah saham-saham yang harganya di bawah 1000 rupiah. Karena memilih saham yang harganya murah, terjebaklah di saham-saham gorengan. Nah, kemudian setelah struggle di saham, saya mengenal trading forex ya. Saya belajar sendiri juga, autodidak di trading forex. Lalu awal mula belajar trading forex, chart yang saya baca itu bukan chart candlestick seperti yang sekarang ini, tapi line chart. Line chart kan cuma garis itu saja ya, karena waktu itu lebih mudah menganalisa line chart. Kalau pertama secara default ya kita buka chart itu kan pasti yang muncul itu bukan candlestick ya, tapi bar chart. Nah, bar chart itu menurut saya lebih rumit ya, karena bentuknya kan cuma tipis gitu ya, jadi secara visual itu kurang enak untuk dipandang. Nah, kalau untuk line chart itu kan lebih mudah, jadi untuk menentukan naik atau turun itu bisa lebih mudah dengan line chart. Itu waktu pertama kali saya belajar trading, itu pikiran saya waktu pertama kali. Dan setelah kenal candlestick, barulah saya menggunakan candlestick sampai dengan sekarang ini. Ternyata dari proses belajar itu, chart ternyata sangat berpengaruh sekali untuk melakukan analisa ya. Karena gini, chart yang saya gunakan, line chart itu cuma menampilkan satu data saja, yaitu data penutupan. Tapi di bar chart dan candlestick itu menampilkan 4 data, yaitu data penutupan, pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah. Jadi ya otomatis analisa yang saya lakukan menjadi lebih optimal kalau saya menggunakan candlestick. Dan alasan memilih candlestick itu karena secara visual candlestick lebih enak untuk dipandang ya. Jadi itu proses saya belajar trading. Saya melakukan kesalahan dulu, bahkan sering juga mengalami margin call ya, sering mengalami MC karena ya awalnya nggak tahu mengenai money management ya. Bahkan modal pertama saya juga nggak langsung besar gitu saja. Modal awal saya belajar trading itu 100.000 rupiah teman-teman. 100.000 rupiah itu untuk belajar, untuk coba trading ya jelas langsung habis lah ya. Nah, terus saya mulai belajar lebih serius lagi mengenai trading forex, sampai saya belajar di Semarang, rumah saya di Magelang, dan saya ngaju setiap hari
dari Magelang ke Semarang gitu ya, demi bisa full time trading dari forex maupun dari saham. Dan akhirnya tahun 2017 ya, 2017 saya bisa full time trading. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya melakukan analisa ya, teman-teman? Nah, sebenarnya ketika melakukan analisa, saya cukup simpel sekali ya. Saya menggunakan indikator yang namanya indikator moving average. Itu sudah bisa digunakan untuk untuk melakukan trading sebenarnya ya. Dan trading itu sebenarnya tidak serumit yang teman-teman bayangkan, tidak serumit. Indikatornya itu tidak harus memakai indikator yang sangat banyak ya. Cukup dengan indikator yang satu atau tiga, maksimal 4 indikator yang intinya chartnya itu masih enak untuk dilihat lah. Nah, itu sudah bisa digunakan ya. Nah, saya perlihatkan teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan indikator moving average dengan periode 14 dan indikator parabolik SAR ya. Dari persilangan ini ya, atau dari pergerakan moving average ini ya, kita bisa mendeteksi bahwa ketika moving average-nya itu ada di atas dari candlestick, maka trennya turun, dan ketika moving average-nya itu ada di bawah dari candlestick, maka trennya itu naik. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan kesimpulan trennya, dan sangat simpel kan kalau kita lihat di sini. Bahkan di indikator parabolik SAR-nya itu juga ikutan mendukung ya. Kalau indikator parabolik SAR-nya itu ada di atas, maka trennya turun, dan indikator parabolik SAR-nya di bawah, trennya itu naik. Ini merupakan pendukung analisa ya. Lalu di mana saya entry posisi? Entry posisinya ya ketika terjadi persilangan antara moving average dengan candlestick atau antara parabolik SAR dengan candlestick. Persilangan di sini maksudnya ketika seperti ini ya, ini terjadi perpotongan ya, dimana ketika ketika candlesticknya itu memotong dari bawah ke atas dari moving average, ini menjadi pertanda untuk kita open posisi buy. Dan ketika terjadi perpotongan dari indikator moving average ini ya, candlesticknya dari atas memotong moving average ke bawah, itu menjadi indikasi bahwa kita bisa open posisi sell. Sebenarnya sangat simpel sekali ya untuk melakukan transaksi trading. Cuman mungkin beberapa orang masih punya mental block bahwa trading itu ternyata sangat rumit ya. Jadi itu perlu dibenarkan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mulai sharing-sharing juga mengenai trading forex, baik itu di sosial media, di YouTube ya, sampai dengan sekarang ini. Dan saya membentuk sebuah komunitas trading forex tahun 2020 kemarin ya. Saya membentuk sebuah komunitas trading forex yang namanya adalah Gain Hunter. Jadi ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman yang pengen belajar trading forex. Teman-teman bisa langsung bergabung di Gain Hunter ini. Nah, di dalam Gain Hunter ini pun juga tidak hanya saya mengajari trading forex saja, tapi ada bimbingan berupa sinyal yang diberikan setiap harinya. Nah, dengan sinyal ini teman-teman akan serasa tradingnya itu lebih mudah, karena semua analisa yang saya lakukan itu sudah ditampilkan, disuguhkan langsung ya, langsung di Telegram teman-teman sendiri. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses di Telegram ya, lalu teman-teman buka gainhuntersinyal.com. Nah, di sini sinyal-sinyal yang ditampilkan itu bukan hanya sinyal transaksi saja ya, seperti ini, bukan hanya transaksi langsung buy limit, sell limit saja, tapi juga ada transaksi fundamentalnya, ada sinyal fundamentalnya, dan juga ada ulasannya, apa yang perlu dilakukan setelah itu. Lalu bukan hanya sinyal dan juga analisa fundamentalnya saja, tapi ada juga pantauannya. Nah, seperti ini, add trading plan sinyal. Jadi kita menambah ketika ada sinyal baru lagi, kita menambahkan sinyal, kita mengirimkan sinyal kepada teman-teman.
di dalam sinyal itu ya. Dan ternyata dari hasil sinyal itu juga banyak orang-orang yang merasa terbantu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah profit 122 US dollar dan profit juga 57 US dollar dari per GBP USD sell dan Euro USD sell ya. Ini sinyal dari Gain Hunter juga. Kemudian di sini juga profit lagi ya dari bimbingan sinyalnya. Lalu di sini profit juga lagi meskipun ini dari dari masih pakai akun demo ya, karena modalnya itu 100.000 US dollar ya. Jadi masih pakai akun demo pun sudah sudah bisa masuk ke Gain Hunter. Apalagi kalau teman-teman mau lebih serius lagi, teman-teman bisa akan mendapatkan hasil yang lebih mantap lagi. Lalu aja juga ini ya. Nah, ini kemarin bener-bener gila banget sih. Remind alertnya itu selalu ngebantu banget buat pay attention di chart ya, karena memang bukan hanya sinyalnya saja yang ada di Gain Hunter, tapi juga alertnya itu gini. Kalau teman-teman open posisi ya, saya perlihatkan di yang sinyal yang sebelumnya, sinyal hari sebelumnya ya. Ya kalau teman-teman open posisi kan harus dipantau ya, harus dipantau. Sedangkan untuk sinyal-sinyal yang lain itu kadang-kadang cuma sinyal saja, nggak ada pantauannya sama sekali. Nah, di kita ada pantauannya, jadi ada take profit alert. Jadi buat teman-teman yang sudah open posisi di pair ini, misalnya di GBP USD, di harga sekian, mohon untuk dipantau. Jadi itu sudah posisinya sudah profit kayak gitu. Dan untuk brokernya juga sudah disesuaikan. Jadi pastinya ketika teman-teman ikut sinyal dari Gain Hunter ini tidak mengecewakan lah ya, karena peluangnya dan itu setiap hari ada ya, dan sinyalnya juga nggak cuma hanya satu saja, tapi ada beberapa macam pasangan mata uang. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ternyata trading itu memang tidak rumit-rumit banget ya. Trading itu sebenarnya simple dan teman-teman cukup belajar mengenai indikator yang simple dan mudah dipahami dan tidak perlu menggunakan indikator yang banyak-banyak, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan profit teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang memang pengen belajar trading, pengen memperdalam trading juga, teman-teman bisa bergabung di kelas gainhunter.com. Silahkan teman-teman akses di gainhunter.com/free. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ya. Itu ada kelas gratisnya juga buat teman-teman pemula, dan buat teman-teman yang ingin memperdalam ada kelas premiumnya juga. Buat teman-teman juga bisa mengikuti sinyalnya, juga ada di Gain Hunter juga. Silahkan teman-teman buka akun dulu di Gain Hunter, dan nanti ada arahan kalau teman-teman pengen mengikuti sinyal dari Gain Hunter ini. Oke, gitu saja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.